Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya mencoba untuk menjelaskan mengenai mortalitas versus fertilitas. Berkaitan dengan fertilitas, maka kita akan berbicara mengenai kelahiran. Kita berbicara mengenai perempuan. Ini perbedaan antara mortalitas dan fertilitas. Jika kita berbicara mortalitas, maka setiap orang ini memiliki peluang, atau malah lebih tepatnya, setiap orang akan mati. Ini kalau fertilitas. Tapi berbeda dengan fertilitas, setiap orang itu memiliki kesempatan yang berbeda untuk menghasilkan anak. Baik, kita bedah satu persatu ya. Mortalitas, ini setiap orang pasti akan mati. Dan mortalitas ini, dia bukan kejadian yang berulang. Artinya dia hanya satu kali saja. Namun berbeda dengan fertilitas. Kalau fertilitas, ini kita berbicara mengenai permasalahan perempuan, terutama pada umur produktif. Umur produktif ini adalah umur 15 sampai 49 tahun. Di mana pada umur produktif, pada 15 sampai 49 tahun, perempuan ini memiliki peluang yang tinggi untuk melahirkan anak atau memiliki anak. Namun, tidak setiap perempuan ini memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Ya, jadi punya kesempatan yang berbeda. Misalnya, perempuan yang memiliki kelainan secara biologis misalnya, atau memiliki penyakit misalnya, ya, atau mungkin penyakit yang menyebabkan ovarium tidak maksimal, atau mungkin perempuan yang memilih untuk hidup single, ya, itu juga akan mempengaruhi fertilitas. Terus fertilitas ini merupakan kejadian yang berulang. Sehingga fertilitas ini kita berbicara mengenai bagaimana perempuan ini dapat memiliki anak, terutama jumlah anak, ya. Ini saya lingkari, memiliki anak. Ya. Kenapa memiliki anak atau anak ini dibahas dalam ilmu demografi? Karena berbicara fertilitas, ini akan berbicara pertambahan penduduk. Ya, penduduk yang meningkat. Adanya peningkatan penduduk, adanya fluktuasi penduduk. Ingat di materi-materi sebelumnya bahwa fluktuasi penduduk, perubahan penduduk, ini bisa berkaitan dengan segala aspek, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kita berbicara fertilitas, ya, ini berbicara dengan jumlah anak. Sehingga kita akan menemukan beberapa istilah. Kalau istilahnya adalah fertilitas tinggi, artinya pada populasi tersebut, pada kelompok tersebut, perempuan yang pada umur produktif ini memiliki banyak anak. Ya, jadi fertilitas itu berbicara umur produktif 15 sampai 49 tahun. Kalau fertilitasnya rendah, maka anaknya lebih sedikit, ya, yang dimiliki. Ini berbicara fertilitas. Ya, berbicara fertilitas, berbicara umur produktif pada ibu atau perempuan. Sehingga ketika kita berbicara mortalitas atau kematian, ini berbicara semua kelompok umur.
kalau berbicara fertilitas, fokusnya adalah pada umur ibu, ya, ingat fokusnya di perempuan, umur ibu atau umur perempuan 15 sampai 49 tahun. Karena umur tersebut adalah umur yang tinggi untuk dapat memiliki anak. Selanjutnya adalah mengenai faktor yang berpengaruh terhadap fertilitas di sebuah kelompok. Yang pertama adalah faktor biologis, faktor biologi. Faktor biologi ini ya terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama fekunditas, ya, fekunditi. Fekunditas ini adalah kemampuan seorang ibu, ya, untuk memiliki anak. Yang kedua adalah umur, ya, umur. Semakin tua umur ibu atau perempuan, dia memiliki risiko yang tinggi untuk melahirkan anak. Artinya risiko tinggi ini adalah berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan dampak, ya, dampak dari melahirkan anak ketika pada umur-umur yang lebih tua. Pada umur yang muda pun juga seperti itu. Bagi mereka yang umurnya di bawah 20 tahun, kemungkinan besar ada berisiko untuk permasalahan-permasalahan kesehatan. Misal, tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kematian anak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berbicara biological factors, berbicara masalah kesehatan dan nutrisi. Nah, ini berkaitan juga ya dengan faktor yang mempengaruhi fertilitas. Jadi fertilitas ini ada kelompok faktor, faktor biologis, dan faktor sosial, dan faktor ekonomi. Kalau berbicara faktor sosial, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan faktor sosial. Mungkin perilaku-perilaku yang disebabkan karena kultur atau karena budaya. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan fertilitas. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah kontrasepsi. Jadi pemilihan kontrasepsi, pemilihan alat, ya, alat untuk menunda kehamilan, ini juga berkaitan dengan faktor sosial. Biasanya karena lingkungannya banyak menggunakan A misalnya, kan alat A dan sebagainya. Terus ada juga aborsi. Di beberapa negara aborsi ini legal, ya. Karena apa? Untuk pengendalian penduduk. Jadi mereka dipaksa untuk tidak melahirkan, jadi diaborsi. Itu ada beberapa banyak negara yang ini ya, yang melegalkan aborsi. Selanjutnya mengenai perilaku yang berkaitan dengan fertilitas. Perilaku yang berkaitan dengan fertilitas, ada aborsi, ada perilaku seks, pernikahan, perceraian, ini berkaitan dengan fertilitas. Misalnya kenapa pernikahan? Karena kalau pernikahan ketemu dengan laki-laki dan perempuan, maka perempuan memiliki peluang tinggi untuk hamil. Namun seperti perceraian misalnya, itu juga risiko tinggi. Apa risiko tinggi? Perempuan untuk tidak melahirkan, untuk tidak hamil. Jadi tidak melulu pertambahan penduduk. Fertilitas itu juga berbicara mengenai bagaimana anak itu dilahirkan atau apakah seorang ibu memiliki kesempatan untuk hamil. Ya, dengan tadi perceraian itu akan menurunkan peluang untuk hamil. Dalam fertilitas beberapa ukuran yang digunakan untuk mengurangi subjektivitas. Di sini saya membagi dua. Ada ukuran fertilitas dengan current fertility. Ya, current fertility. Yang kedua adalah cumulative fertility.
Nah, berbicara current fertility, ini adalah fertilitas yang terjadi pada waktu, ya, pada waktu tertentu. Misalnya pada tahun X misalnya, ya, tahun Y misalnya. Tapi berbicara kumulatif, ya, kumulatif artinya dia berkumpul, ya, berkumpul atau secara penambahan, ya, secara penambahan. Yang pertama ada child woman ratio, ya, jadi rasio anak dan ibu. Yang kedua adalah child ever born, adalah anak yang pernah dilahirkan hidup. Yang ketiga adalah parity progression ratio. Kalau berbicara current fertility, maka ada beberapa hal yang sering digunakan. Yang sering digunakan ini, ya, ada CBR, ada yang lingkari sering digunakan, ya, untuk mahasiswa biasanya, dan biasanya analisis dasar. Ada GFR, ada CBR, crude birth rate, ada GFR, ada juga ASFR, ya, ada ASFR, ada TFR, total fertility rate. Nah, sekarang berbicara fertilitas atau ukuran fertilitas ini sangat membantu untuk mengurangi subjektivitas. Karena berbicara subjektivitas, maka orang itu akan memiliki pandangan masing-masing, ya, dalam menginterpretasikan sesuatu. Maka dari itu perlu adanya ukuran, ya, ukuran fertilitas, ya. Ada CBR, crude birth rate, ada GFR, general fertility rate atau angka kelahiran umum. Kalau CBR adalah crude birth rate, ya, angka kematian, angka kelahiran kasar, ya. Ada X specific fertility rate, jadi adalah fertilitas spesifik berdasarkan umur, ya. Dan juga TFR. Baik, mungkin sekian video ini, ya, semoga bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai fertilitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.